Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kali ini ada curhatan dari Mbak TKW yang sudah bekerja di Taiwan begitu lama. Namun dia kebetulan finish kontrak ya, dan dia pindah majikan. Yang mana di sini kronologinya. Seorang pekerja migran Indonesia atau PMI di Taiwan mengalami masalah serius dengan majikannya. Sebut saja Mbak Juju. Seorang PMI yang bekerja di Taiwan saat ini mengalami berbagai kesulitan yang membuatnya merasa tertekan. Bermula dari curhatannya yang diunggah di channel YouTube BMI Taiwan pada Kamis 11 Juli 2024. Jadi simpannya itu mencurhatkan kepada yaitu adminnya Suara BMI ya, atau BMI Taiwan tentang masalah mbaknya ini, yang mana dia meminta solusi kenapa kejadiannya seperti ini. Juju meminta bantuan agar dicarikan solusi atas masalah yang dihadapinya. Juju mengaku baru sebulan kerja sudah mendapatkan pemotongan gaji yang sangat banyak. Jadi simbahnya itu padahal pindahan dari majikan lama ya, dan dia pindah ke majikan yang baru. Namun simbahnya ini justru seolah-olah kayak orang baru datang dari Indonesia. Jadi dia mendapatkan potongan, dan potongannya itu sangat besar sekali. Padahal dalam pengakuannya, Juju merupakan anak pindahan bukan non yang ada potongan PT di Indonesia. Saya sudah bayar 7 bulan, tapi gaji saya malah dipotong. Seharusnya 19.200 NT, hanya dibayarkan menjadi 9.200 NT. Nah, jadi gajinya dia itu 19.200 NT, namun yang dibayarkannya itu 9.200 NT ya. Padahal dia itu anak pindahan, otomatis kan nggak ada potongan dong. Kalaupun mungkin ada potongan biasanya untuk biaya agensi atau mungkin medikal atau apa, dan itu biasanya paling 1 bulan ya. Namun di sini dinyatakan bahwa mbaknya sudah bayar 7 bulan. Namun yang anehnya, kenapa dalam situasi seperti ini si mbaknya itu tidak mengadukan ke agensi ya? Dan apabila agensi tidak merespon, sebaiknya langsung ditanyakan atau diadukan ke 1955. Karena dalam situasi seperti ini, otomatis haknya si mbaknya itu sudah dirugikan ya. Dan bagi majikan, apabila sudah ketahuan dalam situasi seperti ini, akan kena sanksi yang sangat berat. Jadi ini bisa menjadi pembelajaran untuk teman-teman ya. Apabila kalian mungkin pindahan, seperti mbak ini. Namun si mbaknya ini mendapatkan potongan ya. Potongannya kurang lebih 10.000 NT per 1 bulan. Padahal kalaupun dia mungkin harus bayar agent ya, otomatis kan paling bulan pertama biayanya berapa gitu untuk job ya. Ini simbahnya ini sampai 7 bulan berturut-turut bayar 10.000. Jadi seolah-olah kayak anak yang non baru datang dari Indonesia. Dan yang anehnya simbahnya kenapa tidak mengadukan ke agensi ataupun mungkin ke 1955 ya. Dan dari kisah ini semoga bisa menjadi pembelajaran untuk teman-teman agar lebih pintar ya. Jadi jangan sampai kita itu bekerja di majikan, justru kita dirugikan, hak-hak kita seolah-olah direbut sama majikan, itu tidak boleh ya. Dan kalian harus agak sedikit berani gitu loh. Yang namanya merantau itu makanya harus mental dan fisik harus kuat. Jadi jangan seolah-olah kita bekerja di salah satu majikan, kita harus nurut, dan gaji kita dipotong ini itu nggak karuan, kita harus nurut. Itu nggak boleh, kita harus berani ya. Dan untuk teman-teman apabila mungkin mendapatkan masalah, pertama, adukan ke agensi. Dan teman-teman tahu sendiri yang namanya agensi kan biasanya begitu sangat lambat untuk merespon ya, atau slow respon. Dan kalian bisa langsung mengadukan ke 1955 atas masalah kalian. Dan nanti setidaknya kalian harus mempunyai bukti ya. Mungkin untuk pemotongan gajinya itu kalian harus tahu. Kalau boleh di videoin ya, kalau emang tidak ada transaksi, kalian di videoin ketika si majikan memotong ataupun mungkin mengambil ataupun mengasihkan gajinya hanya 9.200, sedangkan gajinya itu 19.200. Jadi di sini kalian selain mengadukan ke 1955, kalian harus mempunyai bukti ya. Jadi setidaknya divideokan di waktu majikan itu memotong gaji kalian ya, itu divideoin, namun secara diam-diam lah, jangan sampai kelihatan majikannya, takutnya nanti justru bermasalah. Dan ingat, dari video tersebut jangan sampai diunggah di sosial media, karena itu sebuah pelanggaran ya. Dan kalian memvideokan kejadian tersebut hanya untuk pengaduan, bukan untuk diupdate di sosial media. Justru nanti kalian yang akan mendapat masalah. Nah, jadi dari kisah ini, semoga bisa menjadi pembelajaran untuk teman-teman yang bekerja di Taiwan. Salam Saputra, Suara TKI.